Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diludahi Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau yang bernama lengkap Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Syarih Musa Zangi Dausat Al-Jailani adalah seorang ulama fikih yang sangat dihormati oleh Sunni dan dianggap wali dalam dunia tarekat dan sufisme. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Syekh Abdul Qadir Jailani lahir di kota Nif atau Naif yang termasuk pada daerah Zilan atau Al-Zil, salah satu daerah yang terletak di luar dari negeri Tabaristan. Pendapat lain yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di kota Baghdad, di mana di riwayat tersebut dilihat dari nama Kailan diadaptasi dari daerah Zailan. Syekh Abdul Qadir Jailani lahir pada 470 Hijriah atau 1077 Masehi dari rahim seorang perempuan bernama Fatimah binti Abi Abdullah Al-Sumai dan ayahnya bernama Abu Salih Musa. Umat Islam khususnya di Indonesia umumnya mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani karena namanya sering disebut-sebut. Kehadiran beliau di dunia dikenal sebagai ulama besar sekaligus tokoh sejarah dengan pemikiran-pemikiran fenomenalnya dalam tasawuf. Singkat cerita, sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan, Abu Saleh Musa pernah bermimpi didatangi Rasulullah SAW. Dalam mimpinya, ia diberitahukan akan mendapatkan seorang putra yang sangat soleh dan mendapat gelar kewalian. Mimpi tersebut tidak sebatas bunga tidur atau dongeng yang terkesan fiksi, akan tetapi benar-benar terjadi. Selama 40 tahun membantu Syekh Abdul Qadir Jailani, Abu Abdullah tidak pernah menyayangkan sifat majikannya. Salah satunya sikap terlihat setelah Syekh Abdul Qadir Jailani selesai melaksanakan sholat isya. Beliau berkhalwat bahwa tidak ada yang bisa mengganggunya sampai waktu fajar tiba. Dari rutinitas setelah melaksanakan sholat isya tersebut, banyak orang yang ingin bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani merasa kecewa karena tidak bisa menjumpainya. Dalam kitab Al-Faid Al-Muqtarah Lisaliki Tariq Al-Akhirah, seperti inilah kisah Syekh Abdul Qadir Jailani saat diludahi oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya. Suatu hari, Syekh Abdul Qadir Jailani berada di masjid menunggu sholat duhur. Kemudian beliau didatangi oleh Rasulullah SAW. Beliau kaget dan tidak meneruskan sholat lagi. Begitu langsung mendapat pertanyaan dari Rasulullah SAW. "Wahai anakku, mengapa kamu takut berbicara di hadapan banyak orang?" Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Wahai ayahku, aku ini tumbuh dan besar di tengah-tengah penduduk yang tidak pandai berbicara. Lantas bagaimana aku berbicara di hadapan penduduk kota Baghdad yang pandai berbicara? Ditambah lagi banyak ulama yang alim." Mendengar jawaban dari Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut, Rasulullah SAW meminta beliau agar membuka mulutnya dan langsung meludahnya sebanyak 7 kali. "Sekarang pergilah dan berbicara di hadapan manusia. Berdakwahlah dan ajak mereka ke jalan Allah. Berikan mereka nasihat-nasihat yang baik," sabda Rasulullah SAW. Setelah mengalami peristiwa tersebut, akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani mulai memikirkan strategi dakwah yang agar diterima oleh penduduk kota Baghdad. Walaupun telah diludahi oleh Rasulullah SAW, beliau masih kebingungan bagaimana cara menyampaikan ajaran Islam dan mengajak penduduk ke jalan Allah.
Setelah itu beliau pun didatangi oleh Ali bin Abi Thalib yang mengajukan pertanyaan serupa seperti Rasulullah SAW, namun menuai jawaban yang berbeda. Wahai ayahku, aku tidak bisa, tubuhku dari tadi gemetar dan aku grogi di hadapan sekian banyak orang ini. Setelah mendengar jawaban itu, Ali bin Abi Thalib juga meminta Syekh Abdul Qadir Jailani membuka mulutnya, dan akhirnya diludahi sebanyak 6 kali. Setelah diludahi oleh 2 orang yang berbeda, Syekh Abdul Qadir Jailani akhirnya menjadi mahir berbicara di hadapan banyak orang untuk menyiarkan agama Islam. Suaranya pun nyaring terdengar oleh khalayak banyak bahwa walaupun hanya didengar dari jauh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.